Oke, baik, selamat siang. Kita lanjutkan materinya. Saya review dulu. Terakhir kita berbicara tentang cairan. Kemudian kita mencari delta H, sublimasi, evaporasi, kemudian bagaimana menentukan delta H pelelehan, gitu ya. Dan delta H pembentukan, kita sudah ngomongin tentang itu. Dan juga mau berbincang tentang diagram fasa, mana itu titik triple, mana itu titik kritis, mana itu titik didih, gitu ya, mana itu kesetimbangan fasa solid gas, solid cair, cair gas. Kita sudah bisa berbincang dan bisa menyimpulkan, dan mungkin kalian sudah bisa menggambar diagram fasa sendiri dengan parameter 3 itu: titik kritis, kesetimbangan antara fasa, semua fasa. Kemudian yang kedua adalah manakah titik triple-nya, ya, di atas gas, ya, di atas vapor fasanya. Kemudian yang ketiga adalah mana yang merupakan pertemuan atau di garis antara padat cair, kesetimbangan dua fase yang berbeda, sehingga kamu bisa gambar diagram fasanya. Nah, kemarin juga kita menentukan kalau tekanan dan temperaturnya berubah. Ini kita bisa cari delta H evaporation. Ini khusus untuk mengukur tekanan dengan variasi tertentu. Dua titik itu dengan perubahan variasi dan tekanan itu bisa didapatkan delta H penguapannya. Minus dari delta H penguapan adalah delta H pengumbunan, gitu ya. R-nya 8,314 dan T-nya dalam Kelvin. Kemarin kita sudah bahas, kalau nggak salah ini. Jadi T-nya harus di-Kelvinkan dulu. Kalau P1 per P2, delta H evaporation per R, seperti 2 minus seperti 1. Kalau ini P2 per P1, ini jadi minus, ya. Tapi ini tetap seperti 2 per minus seperti 1. Ini kita dapat, jangan lupa kalau loadnya hilang, di epsilonkan, sehingga kita bisa dapat tekanan yang diminta pada temperatur yang diketahui. Oke. Nah, ini kalau kita menentukan delta H-nya dari tekanan dan temperatur yang diketahui. Ini jawabannya 32,2 kJ per mol. Caranya adalah ini. 400 dibagi 760. Temperaturnya ini nggak usah ke ATM, ya, tekanannya. Kalau sudah sama tekanan satuannya, ini ke Kelvin kan, kemudian ini R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin. Kamu dapat delta H-nya. Oke. Nah, ini yang kita akan bahas yang subbab terakhir, yaitu struktur kristal. Struktur kristal itu ada 4. Cuman yang akan banyak dibahas adalah garam atau disebut ion dan logam. Yang banyak akan dibahas struktur kristal, tapi yang di sini untuk yang kovalen raksasa sama kristal molekul tidak dibahas secara detail, hanya di permukaannya saja, gitu ya. Yang banyak akan dibahas adalah struktur logam dan struktur ion, kristal ion dan kristal logam. Partikel dalam kristal itu, kalau atom logam itu atom-atom logamnya terdiri dari atom logamnya. Kalau yang kristal adalah ion dan kationnya, berupa ion, kation dan anionnya. Kalau kovalen raksasa itu atomnya, tapi yang berukuran besar, ya. Kalau yang molekuler itu molekul atau atom, partikel dalam kristalnya. Gaya interaksinya, kalau logam pasti ikatan logam. Kalau ion itu elektrostatik, pasti ada dipol positif, dipol negatif, ya. Akibat ada perbedaan keelektronegatifan, ada momen dipol, sehingga dia menentukan kepolaran atau tidak. Ada yang lebih polar, ada yang semipolar, gitu ya. Kemudian kalau kovalen raksasa, kovalen raksasa ini keikatannya pasti ikatan kovalen, dan kristal molekuler ikatan hidrogen dan gaya interaksi lemah yang lain. Itu dipengaruhi, struktur kristal itu dipengaruhi interaksi tersebut. Sifatnya untuk logam itu lunak menjadi keras, karena kan kita tahu ada kristal amorf, ada kristal kristalin, itu keras. Kemudian titik lelehnya pasti lebih tinggi. Semakin dia kuat, semakin dia teratur
strukturnya, dia semakin susah meleleh. Kemudian konduktivitasnya, kalau dia bersifat ionik, dia bisa menghasilkan konduktif, menghantarkan panas. Ya, kalau dia fasanya solid atau liquid. Contoh kristal logam Ni, Au, Ag, logam-logam transisi biasanya ya. Kalau ion, kekerasannya biasanya dia rapuh karena dia ion. Ya, kristalnya lebih rapuh daripada logam. Titik lelehnya lebih tinggi karena ion. Kemudian mengantarkan panas dan listriknya, dia untuk padatan tidak, tapi kalau cairan iya. Contoh CSCl. CSCl ini bisa padat, bisa cair. Kalau kovalen raksasa dia keras pasti, contohnya intan misalnya, titik lelehnya tinggi, tidak mengantar listrik, dan contohnya misalnya I4, P4, nah itu kovalen raksasa. Lunak itu untuk kristal molekuler, titik lelehnya rendah dan tidak mengantarkan listrik. Misalnya es, helium gitu ya. Dan dia hanya dipengaruhi adalah gaya interaksi lemahnya saja. Nah, untuk struktur kristal dia hanya punya satu keteraturan. Teraturannya dari satu unit sel. Itu disebut kisi. Jadi ini unit sel, ini unit sel, unit sel, ini unit sel, unit sel, unit sel. Ini keteraturan. Nah, ini kisi antara satu unit sel dengan satu yang lain, ini disebut kisi. Ya. Nah, ini kalau kita lihat suatu wallpaper, kalau dia teratur, dia punya 3 unit ulang, ini 3 unit sel gitu ya. Unit sel satuan. Dan satu sel satuan, satu unit sel satuan bisa diisi oleh beberapa atom. Nah, ini misalnya kristal suatu logam atom, ini kisinya. Semakin rapat kisinya, semakin dia strukturnya teratur. Nah, ini bisa atom, bisa ion, bisa juga molekul. Nah, kristal yang padatan itu, ini kita misalkan satu unit sel. Jadi yang kisi tadi itu satu unit sel. Satu unit sel, satu unit sel, satu unit sel. Nah, ini satu unit sel, ini satu unit sel. Ya, ini contohnya. Small segment that repeats regularly. Jadi kalau segmennya kecil, dia akan berulang. Small repeating unit of lattice. Jadi juga pengulangannya juga semakin kecil. Ini untuk secara 2 dimensi. Ini yang kita sebut satu unit sel, satu unit ulang. Ya, unit sel itu bisa bentuknya kubus. Yang kita akan pelajari adalah bentuk kubus ini saja. Kubus ada 3, kubus sederhana, kubus pusat muka, dan pusat badan. Yang lainnya struktur kristal itu banyak, ada tetrahedronal, ada ortorombik, rombik. Nah, ini untuk silikon biasanya rombik juga ada juga kubus misalnya. Nah, ini sudutnya beda-beda. Ini alfa, beta, gamma. Ya, alfa misalnya ini, beta sudut yang satunya adalah gamma. Ada monoklinik, triklinik, heksagonal. Karena padatan suatu logam itu atau atom itu, kalau struktur kristalnya beda, dia fasanya solid tapi kristalnya berbeda. Jadi kadang kita suruh tulis monoklinik gitu ya, triklinik, solid triklinik, solid monoklinik. Jadi membedakan antara struktur kristal satu, padatan logam satu dengan padatan lainnya. Nah, ini yang kalian akan pelajari. Yang pertama adalah kubus sederhana. Kubus sederhana adalah ini jenis unit sel ya. Yang pertama kubus sederhana. Kubus sederhana ini kita misalkan atom ya. Pertemuan antara atom satu dengan yang lain, dengan atom yang satunya, ini kan dia punya jari-jari. Jadi misalkan atom itu bulat, ini R, ini R. Jadi panjang ini ke sini itu 2R. Itu adalah panjang sisi, panjang satu unit sel. Karena ini yang tadi kita bilang ini adalah satu unit ulangnya. Ini kotak ini satu unit ulangnya. Jadi untuk kubus sederhana bisa dimasuki berapa atom dalam satu unit ulang kristal tersebut. Kalau kamu lihat di sini,
ini satu mewakili satu lingkaran, satu bola ya, satu bola. Bukan lingkaran, bola. Satu bola. Nah, yang masuk dalam satu unit sel ini tidak satu semua bola kan? Seperberapanya bola? Jadi kalau ini bola saya bagi 1, 2, 3, 4, bagi 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau misalnya bola ini dibagi 8, yang masuk ke dalam sini hanya satu bagiannya. Jadi 1/8-nya. Ya kan? Jadi kalau misalnya ini mewakili satu atom, yang masuk ke dalam satu unit sel ini hanya 1/8 bola. Dan di sini ada berapa atom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1/8 kali 8. Berarti ada satu atom yang ada di satu unit sel untuk kubus sederhana. Jadi hanya bisa diisi satu atom untuk tiap satu unit sel kubus sederhana. Sedangkan kalau kubus pusat badan ini mewakili satu atom. Nah, ini kita dapat adalah panjang sisinya 4R per akar 3. Kenapa? Karena ini Pitagoras ya, ini 2R, ini 2R. Nah, ini adalah 4R per akar 3. A-nya adalah 4R per akar 3. Kalau kamu bingung, hafalin aja. A sama dengan 4R per akar 3 gitu ya. R itu adalah jari-jari atom. Jari-jari ion. Yang penting adalah jumlah atomnya di dalam kubus pusat badan. Ada berapa? Yang tadi di titik sudut ini ada, di pojok ini ada 8. Yang masuk hanya 1/8 bolanya. 1/8 kali 8 1. Tambah 1 yang utuh di dalam. Ini berarti ada 2 atom di dalam kubus pusat badan. Sedangkan untuk panjang sisi ini, kubus pusat muka, kalau pusat muka itu di sisinya semua, di tengah-tengahnya ada semua ya. Itu namanya pusat muka. Nah, kalau pusat muka ada 1/8 di pojok kali 8 di pojok, satu atom ya. Kemudian nah kalau ini masuk ke dalam itu berapa bola? Setengah ya. Kalau di tengah-tengahnya ada setengah berarti kan. Setengah bola masuk berarti setengah kali ada berapa? 6. 1, 2, 3. Berapa sisi kubus? 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Setengah kali 6, 3. 3 tambah 1/8 kali 8 atau 1 atom. Berarti ada 4 atom untuk satu unit sel kubus pusat muka. Panjang sisinya adalah 4R per akar 2. Ini Pitagoras sendiri untuk panjang sisi ini. Jadi yang kamu perlu tahu yang pertama, atom punya panjang sisi sekian. Ya. Untuk kristal kubus sederhana, kubus pusat muka, dan pusat badan. Dan di sini kamu bisa tahu jari-jarinya, kamu bisa cari A-nya. Dari jari-jari kamu cari A, cari jari-jari. Gitu ya. Itu satu, jari-jari atom. Kamu bisa cari dari panjang sisi kubus. Yang kedua, kamu bisa cari panjang volume kubus. Volume kubus itu A pangkat 3 kan? Jadi A gitu ya. Panjang, lebar, tinggi. Jadi kamu bisa dapat volume kubus. Ini juga A pangkat 3, ini A pangkat 3. Dari informasi yang ketiga, untuk kubus pusat muka, pusat kubus sederhana bisa dimasuki untuk satu unit selnya adalah oleh satu atom. Kalau ini pusat badan ada 2 atom untuk satu unit selnya. Ini ada 3 atom, 4 atom ya untuk satu unit sel kubus pusat badan. Nah, kalau ilustrasinya secara 3 dimensi, ini misalnya bola. Ini kubus sederhana ditumpuk di atasnya, ditumpuk lagi di atasnya. Kalau pusat badan ada satu bola di tengah, gitu ya, bersusun ke atas seperti itu. Kalau yang pusat muka, nah ini semuanya. Nah,
Pertanyaan yang keempat biasanya adalah bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi itu adalah berapa jumlah atom yang bersentuhan. Misalnya bola ini dia bersentuhan untuk kubus pusat pusat kubus sederhana, dia bisa bersentuhan di sini 1, 2 untuk 1 unit sel. Nah, kalau dia ada 1 unit sel di bawah, di depan, di kiri, dan di atas, dia bisa bersentuhan berapa atom? Berapa bola? 1, 2, terus ada 3, terus depan 4, terus ini 5, ya. Terus mana lagi? Samping sana belakang 6. 1, 2, depan 1, 3, 4, terus. Jadi coba bayangkan, ini bola disusun ada di depan, ada di bawah, ada di samping, ada di atas. Nah, misalnya satu ini atau yang ini saja, ini bisa bersentuhan di 1, 2, 3. Dia bisa bersentuhan 3, ya kan? Belakang, kanan, bawah, ya kan? Di atas juga bisa kan? Dia bersentuhan 1, depannya juga bisa, dan sampingnya 3. Jadi ada 6 bilangan koordinasi untuk kubus pusat kubus sederhana. Kalau pusat badan 1, dia bersentuhan juga di bawah 2, di depan 3, 4. Terus ini sama ini bersentuhan nggak? Enggak ya, depan, bawah. Jadi kubus pusat badan ini bersentuhannya ada, ya kalau mau tengah aja, tengah lebih mudah kan. Tengah ini dia bersentuhan dengan 1, di belakang 2, 3. Jadi dia bersentuhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 bilangan koordinasinya. Jadi kalau kubus pusat kubus sederhana ada 6, ini ada 8, dan ini ada 12 yang bersentuhan. Bersentuhan dengan ya atom yang sama, pasti kan satu atom, logam kan, kristal logam. Jadi dia bersentuhan sama lainnya. Ini kalau ini secara 2 dimensi, ditumpuk lagi seperti konformasi kubus berbeda. Kemudian ini pengetahuan saja. Ini kalau mau ditumpuk secara trigonal, planar, ini ditumpuk secara tetrahedral, ini ditumpuk secara oktahedral. Ini bisa seperti ini penumpukan. Kalau misalnya dia bukan struktur kristal kubus, tapi dia bentuknya trigonal, tetrahedral atau oktahedral gitu ya. Ini kubus pusat muka. Kalau dilihat miring seperti ini. Ini tumpukannya awal, kemudian tumpukannya begini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau kita miringkan lidinya jadi seperti ini, kubus pusat muka. Jadi 1 unit sel, 1 unit ulang itu ada di sini ya. 1 unit sel kubus sederhana. Ini kisi kosong yang terbuka, ini model yang terisi. Yang kubus sederhana tadi bisa diisi oleh 1 atom. Kalau kubus pusat muka ada 4 atom, pusat badan ada 2 atom untuk 1 unit selnya. Oke, bilangan koordinasi juga sudah tadi ya. Nah, panjang sisi ini adalah A tadi. Nah, biasanya di soal itu untuk padatan logam yang ditanya adalah berapa bilangan koordinasi, berapa A-nya, kalau R-nya sekian ya, kamu tinggal masukin tadi 4R per akar 3 untuk kubus pusat badan, dan kubus pusat muka 4R per akar 2. Kalau kubus sederhana adalah 2R. Nah, yang biasanya juga ditanyakan adalah massa jenis. Jadi berapa massa jenis untuk 1 unit selnya?
jika panjang sel satuannya adalah sekian. Pikometer, kilometer 10 pangkat min 12. Sehingga kamu bisa masukkan massa jenis kan itu adalah massa per volume. Volume kubus adalah A pangkat 3. Kamu bisa dapat berapa? Dalam centimeter pangkat 3. Kemudian untuk kubus pusat muka ada berapa atom? Untuk satu unit sel ada 4. Berarti 4 dikali massa atom Ag. Massa atom Ag kamu bisa dapat dari AR-nya. Kemudian kamu kalikan bilangan Avogadro, karena bilangan Avogadro adalah atom per mol kan. Nah kalau dibagi bilangan Avogadro jadi mol per atom, molnya habis, gram per atom kamu dapat. Kemudian kamu kalikan dengan bagi dengan volume, sehingga kamu bisa dapat ada jumlah atomnya 4, kemudian dibagi bilangan Avogadro dikali air, ya, kemudian dibagi dengan volume. Nah di sini kamu bisa dapat massa jenis sel satuan untuk massa jenis unit selnya, satu sel satuannya untuk kristal kubus apapun dari komposisi kubus sederhana, kubus pusat muka atau pusat badan. Yang penting kalau dia di pojok itu pasti 1/8 bola kali 8. Kalau dia di sisi setengah kali jumlah sisi 6, ya. Dan kalau dia di pusat berarti dihitung 1 atom. Itu aja. Jadi kalau di sisi setengah kali 6 3, kalau di pojok 1/8 kali 8 1, kalau di pusat 1 atom tambahnya. Oke, itu saja dulu. Silahkan dicermati dan dipahami kalau ada pertanyaan.